Salam Media Sriwijaya. Ratusan pemilik kucing, PMK, dan komunitas pemelihara kucing dan anjing mengikuti vaksinasi rabies gratis di gelaran inisiasi Palembang Rabies 2024 di halaman parkir rumah dinas Wali Kota Jalan Tasik Palembang, Minggu tanggal 5 Maret tahun 2023. Vaksinasi gratis yang diselenggarakannya oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang merupakan kegiatan menuju inisiasi Palembang Bebas Rabies 2024. Suntik vaksinasi rabies gratis tersebut digelar sehari di Kambang Iwa Jalan Tasik Palembang. Kasih Kesawan Kota Palembang Dr. Ahyan ketika ditemui di sela-sela acara ini mengatakan, kami menyediakan 200 vaksin secara gratis untuk pemilik hewan kucing dan anjing bagi warga Kota Palembang. Kata dia, dari 17 kecamatan di Kota Palembang pendataan atau sensus kepemilikan sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu dan ada sekitar 57.000 hewan kucing dan 2.500 ekor anjing berpemilik, itu pun fluktuatif, sedangkan yang tidak berpemilik datanya belum karena hewan liar agak susah didata katanya. Sementara untuk konsentrasi pantauan kepemilikan hewan kucing dan anjing adalah kawasan Kecamatan Alang-Alang Lebar dan Sukarame karena kawasan tersebut kebanyakan untuk melindungi rumah atau hewan ternak imbuhnya. Kami dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang, apabila masyarakat Kota Palembang yang belum mendapatkan vaksin rabies, silakan datang ke Dipuskeswan Gandus dan Talang Jambe, tidak terlalu repot, syaratnya cukup di bawah hawannya, dan apabila mau vaksin di lokasi yang ditentukan kita siap dihubungi, dan kami ada tim yang ke lokasi tentunya hewan mau disuntik rabies dikumpulkan paling tidak 10 atau 20 ekor pungkasnya. Palembang Bebas Rabies. Persyaratan suatu tempat untuk disebut bebas rabies itu apa, Pak? Pertama, 70% dari populasi yang ada di sebuah wilayah itu sudah divaksin rabies. Populasi HPR ya, hewan penular rabies. Yang kedua, tidak ada kasus positif rabies selama 1-2 tahun ini yang terkonfirmasi positif. Kemudian itu harus dicek di Balai Veteriner Lampung. Yang selanjutnya secara sampling, jadi Balai Veteriner Lampung juga harus memeriksa sampel-sampel dari HPR berupa otak atau darah, dan tidak selama 1 tahun berturut-turut itu tidak berpositif rabies. Oke. Selama ini udah berjalannya waktu kita sambil mendata ulang, tapi sebelumnya kita sudah punya data konkret dengan metode sensus. Tahun kemarin kita sudah mendata. Ada 17 kecamatan di Kota Palembang. Apakah sudah 100% didata? Pendataan iya sudah 100%, tapi vaksinasi belum. Oh, vaksinasi belum. Berdasarkan data kasarnya, Pak, ada tercatat berapa HPR khususnya anjing dan kucing di Kota Palembang? Yang kucing 53.000 dan anjing 2.500-an. Semua itu berpemilik? Fluktuatif. Yang berpemilik dan rata-rata berpemilik. Karena kita mendata yang tidak berpemilik agak susah ya. Kita harus kerjasama dengan lurah, dengan RT segala macam. Tapi ada metodenya, kita perkirakan itu dari beberapa satu wilayah juga ada yang banyak, ada yang enggak. Malah sekarang kayak udah agak berkurang lah yang tidak berpemilik, yang liar ya. Yang liar ya. Konsentrasi kepemilikan terbesar baik anjing dan kucing di kecamatan apa, Pak? Kita konsen ke anjing itu di Sukarame dan Alang Lebar lebih banyak, karena mereka banyak yang pelihara ternak ya, karena otomatis di